Saya ngelewatin itu lah toko itu. Kebetulan pembuatan kantor visa itu saya di pojok, di paling ujung. Di situ saya nyampe lokasi, dikasih tahu lah sama imam, nanti kita jaga di sini. Saya dapat info dari komandan, pengerjaan proyek di sini harus malam. Dari situ ngomong si imam kan, Ki, di sini kan 2 perempuan, yang laki-laki kita doang. Sedangkan saya di sini komandan. Ya terus saya bilang, kamu mau nggak mau ya kamu si malam. Mau 2 minggu saya kerja di situ, saya mulai itu bang, iseng sekitar jam 2 pak. Kebetulan pekerja ada yang bawa senter yang putih kayak gitu. Saya patroli, saya muter-muter kantor saya ini pak. Cuma saya ngelihat itu wayang semar itu, buku-buku kayak cerita kayak gitu. Wayang itu dari sini kayak pindah bang sendiri. Jadi pindah ke rak satunya lagi. Jadi toko barang antik itu bang, jadi ujungnya itu khusus buat topeng-topeng reok. Pas saya nyenter ke arah yang topeng reok itu, topeng reok itu dipakai, ada yang make. Kan topeng reok gede bang ya, taringnya putih, sini ya gitu, ini ya lebar. Center lagi bang, saya penasaran. Tiba-tiba aja begitu bang, langsung ada pas saya bang. Saya langsung kayak astagfirullahaladzim, cabut bang, saya langsung masuk. Saya masih shock sama ngeliat itu kan, saya ngerokok ngopi ya. Jadi ada pekerja itu, si Pade itu nanya nyamperin saya di bawah. Pak, kenapa kata dia? Enggak pak, tadi saya ngeliat kuntilanak. Di mana? Di kamar mandi. Tapi sebelum itu saya juga ngeliat wayang pindah. Oh biasa itu mah kata dia. Halo pasukan Lentera Malam, hari ini gue kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia menjadi satpam, yang dimana dia ini mengalami kejadian horor itu karena dipaksa untuk kerja shift malam terus-menerus. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita tanya ke narasumber yang namanya Bang Reki. Halo Bang Reki, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik bang. Oke, jadi Bang Reki ini pernah bekerja sebagai satpam dan ternyata dari awal masuk dia ini udah dipaksa untuk terus-terusan masuk shift malam dan ketika masuk shift malam inilah ngalamin kejadian horor. Betul ya Bang ya? Betul, bang. Kenapa lu Bang bisa dipaksa nih? Kan harusnya biasanya ganti-gantian ya? Ya, harusnya kan ganti-gantian bang. Cuman karena kita security berempat, 2 laki-laki, 2 perempuan. Sedangkan pengerjaan kantor yang saya jaga ini kan malam bang. Ini yang satu Danru. Akhirnya saya koordinasi ya mau nggak mau saya bang. Karena Danru itu alasannya yang buat ngizin, buat ngurus-ngurus surat izin kalau pagi. Oh. Karena kalau malam itu kan kantor-kantor pengelola yang buat izin di gedung itu udah pada pulang. Iya. Dan karena masalah itu sampai pecah 2 kubu nih Bang. Bener Bang? Iya bener. Jadi ya si Imam sama Dinda, ya saya sama si Ayu itu. Jadi kayak saya nggak suka sama si Imam, termasuk si Ayu nggak suka sama Imam, dan Rusa ini. Oh, yang maksa untuk terus shift malam itu Imam ini? Imam. Oke, karena itu ya? Ya karena itu bang. Okay. Karena alasan dia komandan, ngerasa komandan, sama ngurus-ngurusin surat izin gitu. Oke guys, buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Reki, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi awal 2017 itu kan saya lagi nganggur bang. Cuman ada yang nawarin nih selepas asar, Ki ada kerjaan kata dia gitu kan, di Jakarta Selatan jadi security, kamu mau gak? Oh mau pak, saya bilang. Tapi ada biayanya, ada adminnya, 1,5 juta. Oh iya saya mau, saya siap. Karena waktu itu saya niat bener-bener kerja kan, cuman saya siapin, saya mauin. Posisinya saya emang gak megang uang buat bayar admin itu. Akhirnya saya tukeran nomor lah sama Pak Agus ini yang dapet info ini. Saya tukeran nomor. Nanti saya hubungin lagi Pak kalau saya udah siap. Akhirnya saya waktu itu hari Selasa bang, hari Selasa sore. Di situ saya langsung siapin lamaran semua. Saya siapin lamaran semuanya sampai ketemu besok hari Rabu. Saya ngomong sama temen, besok disuruh ke yayasan di Jakarta Selatan. Ngapain kerja?
jadi security, cuman bayar 1,5. Terus duitnya nggak ada, duitnya saya nggak ada, jadi pinjaman di mana ya? Ngomong lah sama teman tuh apain. Akhirnya dari situ, jadi coba butika aja. Jadi butika itu bang, pegawai kelurahan lah. Dari situ, oh yaudah nanti habis zuhur kita berangkat, kata teman itu kan. Habis zuhur saya dikabarin, saya berangkat lah. Rumahnya di Tangerang bang, di daerah BSD. Nyampe sana, berangkat itu saya muter-muter karena di BSD kan lagi banyak pembangunan bang ya. Nyari rumahnya itu nggak ketemu-ketemu. Sedangkan mau ngubungin, walaupun kan saya punya nomornya, mau ngubungin itu nggak enak. Karena kan ini kan sifatnya sensitif lah uang. Akhirnya dari situ, yaudah kita nanya-nanya dia sama orang. Saya nanya-nanya sama orang, sama tukang kopi, sama orang situ sekitar. Akhirnya ketemu. Dari berangkat habis zuhur itu ketemu nyampe mau maghrib bang. Nyampe waktu mau maghrib. Di situ kita ketemu sama Ibu Tika. Kita ketawa, Assalamualaikum. Assalamualaikum, dibukain sama dia. Pak I, sama Reki. Masuk. Ada perlu apa kesini, kata si ibu kan. Jadi gini bu, saya ada kerjaan. Cuman melalui yayasan di Jakarta Selatan. Ya terus, ada biaya adminnya bu, 1,5. Saya boleh gak pinjam uang? Nanti setelah saya kerja saya ganti atau saya cicil, kata dia. Oh gitu, Kia, kata dia. Coba deh ibu ngomong dulu sama bapak, kata dia. Kalau nggak besok ibu kabar lagi di kantor. Besok ibu masuk pagi, kata dia. Oh ya udah bu, kalau kayak gitu. Saya pamit tuh bang. Akhirnya saya pamit. Saya balik sampai rumah. Malam udah tuh saya langsung motong rambut lah, seperti biasa motong rambut, persiapan botak buat besoknya berangkat. Keesokan harinya, hari Kamis, saya udah WhatsApp. Saya WhatsApp Pak Agus ini. Pak nanti dulu ya Pak, saya agak siangan. Nah, cuman saya nggak ngomong bahwa saya belum dapat duit. Takutnya dikira main-main kan. Oh ya udah, gampang itu, ntar kabarin aja. Itu saya nungguin setelah Butika itu datang ke kantor, habis apel, saya samperin. Bu, gimana? Gimana Kiki ibu? Mohon maaf, ibu nggak bisa tolongin, nggak bisa bantuin. Oh gitu bu, ya udah. Jadi ibu ke kantor lagi ya, di kantor, saya balik lagi. Ada musola sama kantin. Jadi di samping musola itu ada lorong yang menuju ke tempat wudhu sama kantin, sama bangku buat ngopi itu. Saya duduklah di pojok kantin itu. Gimana ya saya bilang, belum dapet duitnya, saya bilang. Sedangkan ini harus berangkat, pengen buat kerja gitu kan. Nah nggak lama teman datang, yang petugas pemadam kebakaran. Datanglah dia tuh jam 8 lewat. Nyamperin lah tuh teman. Lu mana? Gue mau kerja. Ya terus? Ya cuma bayar 1,5 Tri. Duitnya udah ada? Belum, tadi gue minjem sama Butika cuman gak ada. Oh gitu, yaudah ntar gue absen dulu dah. Teman absen, ke poskonya dia absen. Gak lama manggil saya. Setelah dia absen, Ki, sini dah, kata dia. Ya samperin. Kenapa Tri? Emang lu bayar berapa? Tetep bener 1,5. Tapi lu bener niat kerja. Ya kalau nggak niat gue ngapain udah botak begini. Dia bilang kayak gitu kan. Saya udah siap-siap. Udah nih pegang tabungan gue. Kata temen kayak gitu. Alhamdulillah tuh. Lu serius? Saya ngomong kayak gitu kan. Udah yang penting lu niat kerja, semangat. Alhamdulillah udah tuh bang, saya ambil duitnya. Saya langsung siap-siap kan. Saya pakai sepatu, pakai seragam segala macam. Sebelum berangkat saya balik lagi ke temen. Gue boleh pinjam duit lagi gak cepet buat ongkosnya. Dia bilang kayak gitu kan. Oh ya udah nih, kata dia. Berangkatlah saya tuh. Sebelum berangkat saya hubungin ini dulu, Pak Agus ini. Pak, saya mau berangkat. Kirim lokasi yayasannya. Oh ya udah, persiapannya semua udah disiapin kan, termasuk adminnya, katanya. Sudah Pak, dikirimin lokasinya di daerah Jakarta Selatan. Berangkat saya dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan. Nyampe sana, ada lah bang sekitar 20 orang. 20 orang yang lamar juga kayak saya kan. Di situ kita nunggu, dipanggil lah satu-satu kami orang. Giliran saya dipanggil sama Pak Riki ke ruangan dia. Ditanya lah, kamu sebelumnya pernah security? Pernah Pak? Kebetulan waktu itu saya masih punya KTA. Ijazah kan saya SMP bang, ijazah saya. Jadi nggak ngedukung buat SMA atau gak ada pratama yang lain. Akhirnya dari situ, oh yaudah, nanti sama Pak Dagus, sama Pak Ludiri. Jadi ada lagi bawaan dia itu kayak chips itu bang. Akhirnya udah saya keluar gantian. Singkat cerita dari 20 orang itu udah selesai dipanggil ke kantor, barulah ketemu, turunlah Pak Ludiri dan Pak Dagus itu. Ngomong begini mereka kan, yang mau ngelamar siapa aja? Siap, saya semuanya tuh. Kami dipisah 10 orang 10 orang. Yang 10 orang sama Pak Ludiri, yang 10 orang lagi sama Pak Dagus. Nah kebetulan saya dapat sama Pak Ludiri ini. Ya ikut saya, pada nggak lapar apa katanya. Posisi udah siang bang, udah jam 11:30 mau zuhur kan. Ya udah kita kan sebagai itu ngikut aja lah. Yang ngikut keluar yayasan.
makanlah di rumah makan gitu kan, tempat nasi padang. Makan di situ sama orang-orang yang lamar lainnya, 10 orang itu. Singkat cerita selesai makan, dipanggil lah bang satu-satu bapak itu. Ditanya, kamu dari mana? Saya dari Jakarta, terus Pak, Jakarta Barat. Oh, kamu bawa siapa, kata dia. Saya dapat info dari Pak Agus. Oh, Pak Agus, katanya. Udah dikasih tahu semuanya persyaratannya sama Bang Adminnya, katanya. Yang ada kecil kayak gitu kan. Udah Pak, coba lihat. Saya keluarin amplop itu. Tapi posisinya pas itu emang ada seragam. Jadi saya pas bayar itu langsung dikasih seragam. Akhirnya saya kasih, ini Pak uangnya. Oh, kamu sampean jangan takut, kata dia. Ini udah pasti masuk kok, udah pasti kerja. Sampean pakai baju celana ukuran berapa? Ya badan saya gini paling XL Pak, XXL apa gitu kan saya bilang. Dikasih lah saya seragamnya. Dia cuma ngomong kayak gini, nanti selesai dari sini semuanya kita ke kantor lagi kumpul buat ngatur penempatan. Oh ya udah, katanya. Selesai dari situ ke yayasan lagi lah kami. Kumpul tuh, jadi 10 orang masih sama Palu Diri, 10 orang yang 4 Agus di beda ruangan. Ngumpul lah. Bahwasannya kita yang kita jaga nanti proyek pembuatan kantor visa di situ. Dari situ ada di daerah Jakarta Selatan itu disebar lah ada beberapa titik. Akhirnya dari situ saya kebagian berempat, kenalan lah itu, kenalan singkat cerita, ditunjuk nanti yang bakal jadi komandan, bakal jadi danru Imam. Nah jadi Imam danru saya anggota, Dinda Ayu anggota di situ. Oke gini segala macam briefing sampai di situ selesai, saya suruh pulang. Nanti selebihnya untuk penempatan kata Palu Diri diinfoin lagi lewat WhatsApp. Jadi selepas dari kantor itu keluar barulah kita kenalan, saya Imam, Dinda sama Ayu. Di situ saya ngelihat yang pertama kan biasalah basa-basi dari mana gini segala macam. Sampai tukeran nomor WhatsApp. Pas pertama kenalan saya sama danru saya ini sama Imam ini, emang bukannya saya so gimana ya bang ya. Jadi kayak agak kaku nih orang, agak kurang enak gitu kan buat di lapangannya gitu. Saya ngerasa kayak gitulah. Akhirnya udahlah. Karena mungkin baru kenal kali dia gimana gitu kaku. Tukeran lah kami nomor WhatsApp buat grup. Dia ngomong kayak gini, nanti saya nunggu info dari Palu Diri. Setelah dapat info, saya infokan lagi di grup. Sekarang udah pulang aja. Udahlah, akhirnya kami berempat pulang lah. Sekitar abis Isya jam 8-an bang, infoin lah ada WA di grup. Besok ke yayasan lagi. Waktu udah hari Jumat bang. Jadi besok hari Jumat pagi jam 7 udah di yayasan. Untuk penempatan jaga. Udah kami semua jawab siap. Sampai besok pagi saya berangkat lah. Saya berangkat dari yayasan, dari rumah ke yayasan. Sampai sana jam 7 ketemu lah sama Palu Diri, sama Imam, sama anggota yang lainnya. Ketemu di situ, pas dirapatin di kantor. Jadi saya berempat ini dapat di salah satu titik di Jakarta Selatan juga bang, pasar modern di sana. Akhirnya udah diselesai di briefing di kantor, berangkatlah saya tuh. Saya berempat disuruh berangkat, kata Palu Diri kayak gini. Kamu nanti ke sana ke pasar modern itu, saya udah koordinasi sama security setempat. Nanti tinggal kamu Imam sebagai dandu tinggal kamu kasih tahu aja bawaan saya. Nanti di sana ada surat izinnya. Siap dan katanya. Udah berangkatlah kami berempat ke pasar modern itu. Sampai ke sana, saya sudah tunggu bawah sama Ayu sama Dinda. Ya kita ngobrol-ngobrol biasa lah sama Ayu sama Dinda. Imam yang ngurusin surat itu karena dia kan sebagai dandu penanggung jawab. Akhirnya Imam udah balik lagi setelah ngurusin. Nyampailah kami ke atas ke lantai 3 ke lokasi untuk pembuatan kantor itu bang. Jadi masuk ke pasar modern itu naik eskalator. Ada toko-toko barang antik. Toko-toko barang antik itu yang outdoor. Jadi kalau dia buka ataupun tutup toko itu enggak ditutup pakai rolling door atau pintu segala macam. Jadi dia benar-benar di luar. Itu ada yang jual wayang, ada topeng reog, batik, buku-buku kayak cerita zaman dulu, kerajinan tangan segala macam. Saya ngelewatin itu lah toko itu. Kebetulan pembuatan kantor visa itu saya di pojok, di paling ujung. Di situ saya nyampe lokasi. Hari pertama saya belum cek lokasi lah, cuma cek lokasi yang fokus di kantor saya doang kan. Dikasih tahu lah sama Imam, nanti kita jaga di sini. Meetingnya langsung bang di situ. Saya dapat info dari komandan, pengerjaan proyek di sini harus malam. Karena apa? Kalau pagi, siang, sore nggak bisa. Karena pasar modern belum tutup. Tutupnya aturannya seperti mall bang. Jadi jam 10 malam itu dia baru closing. Akhirnya mulailah pembagian di situ. Mulai pembagian tugas karena pengerjaan proyek malam. Nah karena di situ kan 2 perempuan bang. Jadi 2 saya sama Imam doang nih.
Gak mungkin dong perempuan dikasih malam. Iya. Karena kan ada pekerja lah, ada tukang yang laki-laki semua. Tadi situ ngomong si imam kan, Ki, di sini kan 2 perempuan, yang laki-laki kita doang. Sedangkan saya di sini komandan. Ini ada dia udah kayak gitu lah, kayak ngerasa kayak gue komandan nih gitu kan. Ya terus saya bilang, jadi kesannya udah kayak sombong banget sih lu, kayak dalam hati saya gitu bang kan. Kenal aja baru gitu kan. Kamu mau nggak mau ya kamu si Palem, kata dia. Kamu mau si Palem. Kebetulan waktu itu karena pertama saya udah bayar, yang kedua juga ya udah kayak oke lah. Saya juga emang niat kerja kan. Oke siap, saya bilang. Si Palem terus. Kapan mulai jaga malam? Gak mungkin dong malam ini. Karena kan dari pagi udah datang. Ntar saya infoin lagi, saya nunggu kabar dari Pak Ludiri. Oh ya udah siap. Ya singkat cerita kami ngecek wilayah, diputusin lah pulang. Kita hari Selasanya ngabarin malam lagi bang, malam Selasa. Di grup, Ki, besok mulai pengerjaan. Kamu masuk datang ke Pasar Modern jam 8 aja, jam 8 malam. Oke siap, saya bilang. Sampai masuk Selasa malam, berangkatlah bang saya dari rumah. Berangkat ke sana, ketemu si Imam, Dinda, Mayu. Mereka bertiga pagi, jadi saya malam sendiri. Dari situ saya ketemu sama mereka, Imam ngomong lah. Di arena Modern, nanti ini kantor ada pekerja 6 orang, 6 sampai 8 orang. Buat pengerjaan penyekat-sekatan gedung kayak gipsum, kayak itu semuanya segala macam. Oh ya udah siap. Nomor kamu udah saya kasih ke tukangnya. Nanti tukangnya ngabarin kamu, kata Imam. Udah ya tuh inventaris, ini kuncinya dikasih tahu lah bang tuh semuanya. Oke siap, serah terima seperti biasa bang. Akhirnya pulanglah mereka bertiga. Saya mulai jaga di situ. Iseng juga bang sendirian kan, iseng sendiri. Ya di situ aja lah muter-muter kantor yang saya mau buat itu. Akhirnya sekitar jam 11 malam, WA pekerja ini datang lah. Pas pekerja datang di WhatsApp, saya telepon Imam. Mam, ini udah WhatsApp pekerja. Ini gue lewat mana? Karena kan ini udah tutup gedungnya. Saya sebentar, kata dia. Saya sebentar. Dimatiin, tak kabarin lagi. Dia nelpon ke security wilayah. Adalah security wilayah yang lama ngejemput saya di kantor. Ngejemput saya, diarahin lah bang. Jadi setiap keluar masuk saya, kalau pas jaga malam, jadi saya ngelewatin toko antik itu bang. Iya. Toko antik itu saya ngelewatin. Yang jalannya cuma mungkin sekitar 1-2 meter lah dari buat jalan gitu doang. Dan itu kan posisi gedung lampu mati semua bang. Saya diarahin ke arah Libarang. Jadi akses kalau malam itu Libarang itu doang. Saya diarahin turun ke bawah, saya jemput para pekerja. Saya kasih surat yang dikasih Imam tuh, surat izin kerjanya. Kami naik, udahlah bang, aktivitas. Seperti biasa, aktivitas. Tukang mulai ngerjain yang harus dikerjain. Saya ngejaga alat-alat semua di situ kan. Kerja lah bang, di hari pertama, di hari kedua itu saya mulai jaga malam ya biasa aja bang, nggak ngerasain apa-apa karena saya juga belum berani muter-muter keluar karena toko barang antik itu security pernah ngomong, Imam pernah ngomong kayak gini dari security wilayah, takutnya ada yang hilang atau kegoreng karena harganya yang benar-benar lumayan bang di situ. Akhirnya ya udahlah, hari pertama, hari kedua, ketiga saya jaga biasa aja, masuk hampir mau 2 minggu saya kerja di situ. Saya mulai itu bang, iseng sekitar jam 2 pak. Kebetulan pekerja ada yang bawa senter yang putih kayak gitu. Saya iseng, saya bilang ngantuk juga nih, lagi ngantuk lah. Saya ngomong sama pekerja, Mas, saya boleh minjem senter gak? Oh, boleh pak, pakai. Saya pakai lah, saya pinjam. Saya keluar nih bang, keluar kantor itu. Saya iseng lah ngeliat nyenterin toko-toko itu. Jadi pas saya nyenterin gitu, pas saya nyenterin toko yang tempat naruh wayang itu bang, cuma saya ngeliat itu wayang Semar itu. Jadi dia kan kayak pegang bambu gitu bang. Jadi samping rak itu di sini itu toko rak buat naruh buku kayak cerita kayak gitu. Wayang itu dari sini kayak pindah bang sendiri. Jadi pindah ke rak satunya lagi. Oke. Bergerak dia. Ya bergerak di situ. Pas saya sentak, astagfirullahaladzim saya lihat. Ini perasaan gue dong apa bukan nih dalam hati saya kan? Udah bang, saya nggak mau pikir aneh-aneh. Ya cuma istighfar doang, saya langsung masuk. Saya masuk ke dalam nih. Saya balikin sentera, Mas, ini sentera. Sebentar amat pak. Udah, bilang. Kasih ya. Ya pak, sama-sama. Lalu saya tanya lah, karena saya ngilangin takut dan ngilangin sugesti yang saya lihat itu, takutnya kan namanya ngantuk, saya salah lihat atau gimana. Saya ngobrol lah, nyari topik sama para pekerja. Mana mas, sampai mana kerjaan? Di pak baru pasang ini, gini katanya. Kita udah ngobrol-ngobrol, masuk jam 3 pagi nih bang. Pekerja ngomong, Pak, istirahat yuk, kata dia. Saya biasanya kalau istirahat itu bang, turun. Nggak boleh kayak ngerokok di dalam gedung itu. Karena ada
smoke detector, ada yang buat hitung asap lah, pemadam kayak gitu. Akhirnya jam 3 saya istirahat. Saya cross check semua aman, tukang pada pekerja nggak bawa apa-apa. Jadi setiap kami motor itu kami jalan bareng bang kayak baris. Karena kan dikasih akses cuma segitu doang, nggak boleh kemana-mana, takut ada barang-barang yang hilang. Jadi keluar masuk kami itu kami ngelewatin yang rak itu, rak yang pemasangan yang naro wayang itu. Akhirnya saya tutup kantor, saya turun. Itu pas saya lewat bang, saya ngelewatin yang tadi saya lihat wayang itu wayang itu posisinya bener bang. Jadi dia posisinya kalau dari kantor sih dia di sebelah kanan. Dia wayang itu di sini, di bawah. Geletak di bawah. Pas saya lewat, astagfirullahaladzim. Cuman saya nggak takut karena kan ada teman di belakang, ada orang kan. Cuman kayak, tadi beneran pindah nih. Saya mikir kayak gitu kan. Akhirnya, udahlah karena ada teman saya bilangin, ayo pak jalan. Kita jalan. Kelip barang itu kamar mandi, lewat kamar. Jadi setiap mau kelip barang itu ada kamar mandi bang. Lewatin di situ, turun ke bawah. Ngopi lah, rokok saya istirahat di situ. Saya masih kepikiran, itu beneran pindah pak? Apa emang geletak di situ dari tadi ya? Iya. Karena kan saya masuk jam 8 bang. Jam 8 itu kan ibaratnya masih ada orang. Jadi di toko barang antik itu 3 orang bang yang kerja. Karyawan situnya. Akhirnya kita mau jam 4 naiklah kami. Udah habis waktu istirahat saya naik. Pas saya naik kan lewatin tempat yang sama lagi bang. Pas saya naik itu posisi wayangnya udah nggak di tempat ini, di tempat semulanya. Ada di tempat semula itu lagi. Kan saya masih penasaran dong bang. Cuman modal flash HP doang. Lah, kok ada di rak dia, ada di tempat dia semula gitu. Cuman balik lagi karena saya banyak orang kan, ada temen, saya jalan lagi bang. Udahlah, saya masuk, buka kunci kantor. Kerja lagi, saya di meja sempat ngelamun, sempat mikir, kok itu dia ada di tempat semulanya gitu kan. Cuman saya positive thinking aja lah, mungkin security wilayah patroli ngelihat barang ada jatuh dirapin lagi. Saya positive thinking kayak gitu aja lah. Udahlah, saya kerja lagi lah seperti biasa, aktivitas, ngobrol sama teman segala macam, pulang. Dari situ kan 2 minggu, masuk ke minggu ketiga, minggu keempat, saya kan sipalam mulu bang ya. Badan mulai gak enak nih, masuk angin kayak gitu kan. Akhirnya hari pertama itu saya izin lah sama tukang, mas nitip ya kantor. Mau mana pak? Saya mau ke toilet, kamar mandi. Bilang, oh ya udah pak katanya. Saya ke toilet kamar mandi. Lewatin itu juga bang, saya setiap lewat itu nggak ada bang, nggak ada kayak kejadian apa-apa gitu kan. Saya balik lagi sampai 3 hari saya dapat pas saya enak badan itu, saya ngomong lagi sama tukang sekitar jam 2 pagi. Mas, nitip ya. Mau kemana pak kata dia? Kamar mandi, perut saya masih belum enak. Masuk angin kali pak, bapak malam mulu sama kayak saya kata dia gitu kan. Iya kayaknya nih saya bilang. Udah saya jalan. Jadi saya setiap kamar mandi itu kan saya bawa facial wash buat cuci muka itu bang, jadi biar nggak ngilangin ngantuk lah. Saya ke kamar mandi, habis buang air besar. Setelah buang air besar di depan toilet itu kan ada, jadi toilet ada 4 bang. Ada 4 toilet itu kan kalau saya duduk 1, 2, 3, 4 kayak gitu bang. Jadi pintu itu dia nggak nyampe full ke kaki lah, nutupin bawah itu kan. Akhirnya saya cuci muka dulu bang. Cuci muka di wastafel itu yang ada kacanya itu. Saya cuci muka. Pas saya agak berbusa gini ngaca kayak gitu. Itu saya nggak jelas bang. Dari cermin itu di belakang saya itu perempuan bang, sosok kuntilanak. Dia jadi kayak ngambang itu bang. Ngambang. Jadi nggak di bawah, nembusin pintu-pintu toilet. Jadi 1, 2, 3 sampai ke pojok. Saya gini lagi dong, astagfirullahaladzim. Bener banget, ternyata bener. Saya tuh belum selesai nyuci muka, saya langsung lari. Saya balik lagi, ngambil dasi. Karena saya waktu itu pakai dasi, saya ketinggalan. Saya ngambil lagi, saya ngambil dasi, saya langsung kabur bang. Saya kenceng-kencengnya ke kantor. Sampai ke kantor, alhamdulillah saya nggak nabrak barang-barang bang, karena kan rapet barang-barang itu kan, takutnya kan saya kena ganti rugi atau gimana. Alhamdulillahnya nggak diruduk lah, gak namanya orang panik kan bang. Akhirnya saya masuk ke kantor, saya duduk di bangku tempat saya biasa jaga. Nanya si mas itu, pak kenapa pak kata dia. Saya diem aja kan, asap aja. Kenapa pak? Diambilin lah minum sama tukang itu, diambilin minum. Ini pak minum. Kenapa pak kata dia. Saya ngeliat kuntilanak mas, saya bilang kayak gitu kan. Saya ngeliat kuntilanak. Di mana pak? Di kamar mandi, saya bilang. Yang bener pak, serius mas, bapak jangan ada serius mas, saya ngapain bohong, saya bilang. Hidup pak, minum pak, kata dia.
Saya minum, saya tenangin diri. Si Mas itu dipanggil sama mandornya. Jadi nggak sempat temenin saya tuh, cuma ngasih minum nanya gitu doang. Dipanggil lah si Mas itu nih sama mandor ke dalam buat kerjain lagi. Saya situ istighfar ya kan, saya nenangin diri di situ kan. Apa namanya, saya masih shock kejadian tadi gitu loh Bang. Masa kayak kok gue dilatih kayak gini gitu kan. Kayak gimana segala macem. Akhirnya udahlah. Jadi sugesti otak tuh biar kayak gimana caranya saya nggak takut nih. Saya udah agak tenangan, saya dikasih minum. Nyamperin lah saya ke para pekerja biar saya ada temen gitu kan. Ngobrol, Mas gimana? Udah nyampe mana kerjaan gini-gini. Ya basa-basi lah, jadi saya ngilangin takut saya di situ Bang. Sampai masuk jam 3 lagi seperti biasa lah, para tukang tuh sama kita istirahat Bang. Mas saya itu istirahat. Istirahat lewatin tempat yang sama. Tapi pas depan kamar mandi saya sempat berhenti. Kayak masih penasaran gitu Bang, ini gue bener apa enggak dalam hati saya kan ngelihat gini gitu loh. Saya sempat berhenti depan kamar mandi, saya ngeliat kayak gitu. Ayo Mas jalan. Di belakang ditepok gitu kan. Oh iya kata dia. Saya jalan buka pintu baru masuk ke barang itu. Turunlah kami orang. Nyampe di bawah. Saya masih shock sama ngeliat itu kan. Saya ngerokok ngopi aja. Jadi ada pekerja itu, si Pade itu nanya nyamperin saya di bawah. Pak, kenapa kata dia? Apa Pak? Sedangkan saya ceritakan sama si Mas satu lagi ini, bukan si Pade ini. Jadi ada 6 orang itu Bang. Kenapa kata dia? Gak apa-apa Pak. Karena saya takutnya sama si Mas ini kan saya terlanjur ngomong. Takut saya kalau cerita semua itu takutnya mereka takut nanti. Iya. Gak apa-apa. Jangan bohong kata dia. Enggak Pak, tadi saya ngeliat kuntilanak. Di mana? Di kamar mandi. Tapi sebelum itu saya juga ngeliat wayang pindah. Oh biasa itu mah kata dia. Enggak Pak, jangan bercanda Pak, saya benar ngeliat kata dia. Saya benar ngeliat Pak, kata saya gitu kan. Jangan bercanda Mas kata si Pade. Enggak bercanda saya bilang. Udah, gak usah dipikirin kata dia. Udah mau jam 4, udah yuk naik aja. Saya masih banyak kerjaan kata Padenya. Naiklah kami. Tetap lewat kamar mandi itu karena saya ngalamin tetap Bang merinding. Akhirnya tetaplah udah saya lewatin aja karena saya banyak temen lah. Lewat saya seperti biasa baris lagi modal flash HP doang. Saya masuk ke kantor lagi, aktivitas seperti biasa. Di hari-hari berikutnya itu kayak saya kurang lebih gak enak banget tuh 5 hari Bang. 5 hari apa 6 hari gitu kayak perut masuk angin gitu kan. Jadi kayak saya tahan Bang jadinya. Iya. Biasanya sih saya takut gitu kan. Karena di kantor saya itu emang gak ada toilet. Jadi toilet itu kan nyatu sama toilet gedung itu. Udahlah saya masuk malam lagi seperti biasa. Nyampe pas mau sebulan. Jadi pemasangan itu selesai Bang. Pemasangan pekerja yang ini, yang 6 orang ini. Diganti lagi pemasangan alarm, pintu alarm. Jadi pintu alarm itu setiap kalau ada yang buka tanpa pakai kunci itu pasti bunyi Bang. Pasti satu lantai itu berisik, bunyi semua. Sedangkan kunci saya doang yang megang. Pintu alarm datang. Setelah pekerjaan ini selesai, saya hapus alarm, saya tanya. Saya ngomong sama Imam, Mam, ini pengerjaan udah selesai. Apalagi mau dikerjain? Karena kan semua kan ada info dari dia, dari Danro. Dan ntar saya kabarin Pak Ludri dulu. Nanti ada info apa lagi kata dia. Oh ya udah saya pulang. Setelah itu saya masuk lagi malam. Itu belum ada kerja Bang, belum ada yang bekerja. Waktu malam itu saya benar-benar sendiri di kantor. Tapi giliran saya sendiri, alhamdulillah Bang, aman-aman aja. Saya nggak ngerat kejadian-kejadian gitu. Kayak anteng aja lah di kantor itu. Akhirnya pas saya pulang pagi lagi, saya nanya Imam lagi, gimana udah ada info belum dari pusat bahwasannya ini ada pekerjaan apa lagi? Saya bilang, coba ntar saya telepon Pak Ludi, udah kamu istirahatnya pulang, nanti saya kabarin. Oh ya udah, saya pulang. Pas saya bangun sore ada WhatsApp dari si Imam, nanti malam ada pemasangan pintu alarm Ki katanya. Yang ngerjain 3 orang. Oke siap, kamu datang seperti biasa aja jam 8. Siap, datang lagi lah Bang kami malam. Saya datang malam kerja. Saya nggak mau Imam kapan orangnya datang. Seperti biasa nomor kamu udah saya kirim. Nanti mereka yang hubungin katanya. Oh ya udah, saya nungguin sekitar jam 12, jam 12.15, jam 12 lewat lah Bang. Saya di WhatsApp. Datang tuh pintu alarm itu. Akhirnya saya turun, saya jemput para pekerja. Mereka mulai pemasangan pintu alarm itu kurang lebih 3 hari. Akhirnya setelah 3 hari pintu pemasangan alarm itu selesai, saya nanya lagi dong sama Imam, ini pintu alarm selesai. Bilang, ada pengerjaan apa lagi? Nanti CCTV ada, nanti malam orangnya langsung kalau CCTV katanya. Nggak cerita, saya pulang, saya masuk malam lagi. Seperti biasa dong Bang, nomor saya kan yang jaga malam pasti dikasih ke para pekerja yang mau ngerjain kantor saya itu. Dikasih lah, saya dihubungin tuh sekitar jam 11:30, dihubungin sama petugas security. Pak, saya yang mau masang CCTV, saya udah di bawah. Saya jemput, saya naik ke atas lagi. Jadi dia baru nitik-nitikin Bang. Jadi nitik-nitikin bahwasannya lokasi mana yang dipasang CCTV. Di situ
Ngantuk bang, kondisi saya itu ngantuk. Udah mau jam 2 lewat, saya ngantuk di situ. Saya nanya, Mas, ada yang bawa senter gak? Saya bilang kayak gitu. Ada nih Pak, cuman kurang terang kata dia gitu kan. Jadi coba minjem, saya mau patroli. Saya patroli, saya muter-muter kantor saya ini Pak. Pak Mas, saya patroli. Pas saya nyorot, jadi petugas CCTV itu baru naruh barang-barang itu bang. Naruh barang-barang itu ke ruangan biometrik, ruangan lounge, ruangan itu. Tapi belum dipasang, karena dia baru nandain titik-titiknya doang. Nah gak lama pas saya center ke arah ruangan, ke pintu alarm itu saya ngeliat bang, sosok hitam, rambutnya berantakan lah kayak gimbal gitu. Dia nembus pintu alarm dari ruangan biometrik. Jadi deket bang, ruangan biometrik di sini, pintu alarm di sini lah. Jadi dia langsung kayak gini. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Itu apaan ya, saya bilang. Tapi saya di situ nggak pikiran aneh bang, karena pintu itu nggak bunyi. Sedangkan kunci pintu itu sama saya nih, karena saya yang bertanggung jawab kan. Tapi itu pintu nggak bunyi. Kalau sumpama ada orang atau ada maling, pasti udah berisik satu lantai, udah bunyi semuanya. Itu apaan ya? Karena samar-samar saya samperin nih. Saya berani saya samperin, karena kan saya bertanggung jawab bang. Saya samperin ke pintu itu, saya bawa kunci pintu itu, saya buka bang. Saya buka pintu itu, saya keluar. Jadi keluar pintu alarm itu, jadi ada eskalator kecil bang, buat turun ke lantai 2 itu. Pas saya keluar, saya senter bang kiri kanan, nggak ada apa-apa. Pas saya agak maju dikit ke arah eskalator itu, saya sorot ke bawah bang. Sosok yang hitam itu ada bang pas di bawah itu. Sosok hitam di bawah itu pas saya senter kayak gini, dia ngeliat kayak gini bang, ngeliat ke saya kayak gitu. Itu matanya merah bang. Itu bener-bener kayak gimana ya, matanya merah, ya giginya nggak kelihatan karena kayak gitu bang ya, bener-bener serem lah, mukanya kayak gitu kan. Astagfirullahaladzim, saya langsung gak banyak ngomong, saya langsung kabur. Saya langsung istighfar, saya kabur, saya tutup tuh pintu alarm. Saya duduk di meja saya gini. Karena saya mungkin berisik ya, petugas yang pemasangan itu nyamperin saya. Kenapa Pak, kenapa kata dia. Dikasih minum lagi saya. Saya minum. Bapak kenapa? Saya ngeliat itu Pak, Gundurwo. Tahu Gundurwo itu apa? Di mana Pak? Jadi dia juga takut bang, karena kan dia baru pertama kali datang. Baru mau masang. Bapak jangan bohong Pak. Saya kan baru kerja, saya nggak bohong mas, ngapain ini saya keringetan kayak gini? Coba bagi lagi minumnya, saya bilang. Saya minum lagi. Dia nanya, di mana Pak? Taruh mas. Mas kan CCTV udah mas taruh semua nih. Coba mas cek di ruangan ujung, di biometrik ujung. Ayo coba cek yuk. Dia ngajak temenan nih bang, dia cek. Ada bang. Karena kan saya nyuruh dia ngecek, takutnya dia itu maling atau apa kan, takutnya CCTV hilang, yang bertanggung jawab saya. Iya. Akhirnya dicek, ada Pak. Setelah mereka cek, tuh kan berarti benar yang saya lihat tadi kan. Bapak nggak di mana? Tadi saya ngelihat ada orang mas dari ruangan biometrik. Saya takutnya ngambil barang-barang mas, karena yang bertanggung jawab saya. Pas saya buka pintu alarm, saya ngeliat di bawah eskalator itu mas, sosok hitam itu, matanya merah mas, bener-bener mukanya itu udah saya ke senter, pakai senter mas itu. Bilang, makanya saya langsung kabur ke sini. Wah yang bener Pak, saya nggak bercanda mas, saya bilang. Saya baru loh Pak, baru hari pertama, dulu juga kerja saya bilang. Kata dia, saya nggak bercanda mas. Udah gak usah dipikirin dah. Karena saya juga nggak enak, takutnya gini bang, takutnya dia nggak jadi kerja nih. Iya. Karena kan sedangkan ini aturan saya kerja buat jagain mereka gitu kan, takutnya saya kena tegur juga, takutnya saya nakut-nakutin. Iya. Atau kayak gimana kan. Akhirnya udah kerja lagi aja mas nih. Pas mereka kerja, saya bodo amat lah. Diomelin nggak diomelin, masih saya ngerokok bang buat tenangin diri tuh. Padahal itu kan nggak boleh karena ada smoke detector yang itu asap gitu. Udahlah saya ngerokok aja lah, saya buat tenangin diri. Saya bakar rokok, pasti sih rokok sebatangnya asapnya sampai hidup alarm gitu kan. Saya ngerokok buat tenangin diri, sambil ngopi saya ngerokok aja kan. Terus saya bener gue yang lihat ya, kemarin gue ngeliat ini. Oh ini gue sekarang ngatain lagi, emang gue kenapa sih? Saya sempat ngomong dalam hati kayak, udah masing-masing aja deh. Gue di sini kerja nyari duit, gue nggak ada niat ngeganggu, kalau bisa jangan diganggu. Dia bilang kayak gitu kan. Saya juga sempat introspeksi kayak, rasanya gue nggak pernah macam-macam di sini, nggak pernah ngomong-ngomong asal atau ganggu-ganggu gitu bang. Akhirnya setelah saya kerja seperti biasa, sampai seperti biasa bang, kita sama pekerja itu jam 3 lah, jam 3 istirahat. Pas jam 3 kami istirahat, turun tuh berempat, saya cek semuanya aman, saya tutup pintu kantor, saya kunci, saya turun. Lewatin tempat yang sama bang, karena kan dia baru. Saya arahin ya, nanti belakang saya semua ya. Kita jalan, dapat jalannya segini doang. Takutnya mas jangan nyenggol-nyenggol barang ini, karena bukan hak kita. Takutnya kesenggol kita kena ganti. Oh iya pak, jalan kita baris tuh, pakai senter HP doang. Dari situ saya turun. Di bawah saya masih kepikiran juga. Yaudahlah,
ngopi, saya habis makan, saya bawa bekal dari rumah kan, saya makan, saya naik lagi jam 4 juga seperti biasa. Mulai dari situ pemasangan CCTV selesai lah bang, kurang lebih 2 minggu. Masuk bulan ketiga, paginya saya ngomong sama imam, sama dandu saya ini. Karena saya takut kan, capek juga kan digangguin gini mulu. Mam, gantian lah sama gua. Lu gak mau si palem apa? Bagaimana Ki, gak bisa lah dengan ada dia yang kayak gitu. Gua kan inian buat ngurusin surat izin ke apa? Ya gua juga bisa lah kalau lu kasih tahu mah. Kamu selama ini kan saya nggak tahu karena emang pagi kan dia yang ngurusin kan sebagai dandu kan. Ya gue juga kalau lu kasih tahu aja gue tahu. Saya ngomong kayak gitu kan. Emang kenapa lu takut? Bukan gak ada takutnya gue. Jadi dia songong, saya juga jawabnya songong kan bang. Gak ada takutnya gue. Cuman dia kan badan gue gak enak, gantian lah. Gak bisa lah. Lah kan saya di sini dandu. Saya udah sempet kesel tuh banget kayak. Udahlah, saya mikir baru kerja. Saya kerja juga perjuangannya masuk ke sini minjem duit gitu kan. Akhirnya dari situ si Ayu, Dinda Mayu itu si Ayu ini, yang Ayu ini mulai kayak apaan sih lu, kayak kalau bahasa dia gitu kayak mulai kurang suka juga sama imam ini. Karena mungkin bahasa dia, nota dia itu agak-agak songong lah bang, kayak mentang-mentang dia dandu atau apa. Padahal gaji sama, nggak ada kayak uang beda-beda uang jabatan. Akhirnya nyetuk lah si Ayu. Kalau gue boleh masuk malam, gue aja. Begitu lah masih Ayu. Lu kasihan lu Kareki masuk malam mulu katanya. Lah kan saya dandunya di sini. Jawab kayak gitu lagi sih, Mam. Mulailah tuh Ayu juga kayak enggak senang sama si Emma dandu saya itu. Akhirnya udahlah. Udah, gue capek gue balik. Tuh semua laporan dipentari semua di meja seperti biasa. Gue balik. Ntar gue malam berangkat lagi. Akhirnya mau gak mau kan, Bang. Terus tuh jaga terus malam. Nyampe pengerjaan proyek itu udah mau 3 bulan. Saya ngomong lagi, Mam. Udah kayak gantian. Dia bilang, gue masuk angin malam mulu nih. Bilang, ya udah kata dia. Sehari aja ya sehari lah. Saya coba ngomongin seminggu kek. Dia bilang, enggak 4 hari. 4 hari saya mau kata dia. Ya terus gimana? Nih gue baru pulang. Masih gue malam masuk lagi. Gimana lu ketemu malamnya? Karena kan gak ketemu bang. 12 jam gitu. Udah saya terus. Kata si Mam kayak gitu. Udah gue terus. Gue besok pagi baru pulang. Akhirnya dia terus tuh dari pagi sampai ke pagi lagi bang. Saya istirahat di rumah. Besokannya saya masuk pagi. Saya nanya sama dia. Ini buat izin kalau ada keluar masuk barang atau gimana ngurusin di mana? Kasih tahu lah sama dia karena saya belum pernah. Dibawa sama dia ke lantai 2 ada itu posko buat security wilayah. Saya dikasih tahu di situ. Oh gini selesai. Si imam pulang habis serah terima. Saya ngobrol lah nih baru kesempatan ngobrol sama 2 perempuan ini, sama 2 security perempuan ini, si Dinda sama si Ayu. Gimana dek? Kerja pagi enak sih kak gitu doang nyantai. Kan pengerjaannya malam. Ya paling kita mah gitu-gitu aja udah. Orang bego kata dia. Paling main-main situ ngobrol-ngobrol doang. Cuman ya kata Ayu ngomong, cuman aku mah gak suka kak sama si imam kata dia. Kadang kita kan bete kayak, masa kadang kalau aku suka ajakin bercanda atau kayak gimana, ya dia kayak kaku banget kayak gitulah pokoknya suara nada dia. Ya begitulah komandan lu itu. Saya bercanda kayak gitu bang. Cuman si Dinda ini tuh kayak resep kayak suka sama si imam ini, jadi dia diem bang. Jadi saya interaksi berdua doang sama si Ayu nih. Dia nggak ikut ngomong, nggak ikut nimbrung. Akhirnya udahlah, saya kerja seperti biasa hari pertama, hari kedua, 3 hari kan saya dapat 4 hari itu kerja. Pas 4 hari itu, akhirnya saya tugas malam lagi nih bang. Jenuh bang, jenuhnya tukang-tukang situ nggak ada yang ngobrol lah, nggak ada yang musikan atau apa gitu kan. Saya jenuh, saya nanya, pas dapet masuk malam selang 6 hari, Mas, ada yang bawa senter ora? Saya tanya gitu kan. Ya pak ada pak katanya. Saya minjem tuh senter yang buat itu. Saya ngilangin ngantuk, saya ke depan lagi bang. Saya coba ke depan lagi lah saya bilang. Patroli pas saya senter itu, ini saya nyenterin di luar tempat lain. Saya nyenterin yang pernah saya lihat kejadian itu dulu bang. Pertama saya nyenterin wayang itu, dia masih di tempat dia utuh lah, nggak ada apa-apa. Saya nyenterin ke keluar sedikit, kayak eskalator itu nggak ada apa-apa. Setelah saya nyata gitu. Jadi di ujung di toko barang antik itu bang, jadi ujungnya itu ada kan mentok tembok tuh bang. Jadi khusus buat topeng-topeng reok, kayak manekin kayak gitu-gitu segala macam. Baru ke arah akses WC, pintu sama keluar ke basement sama lift barang itu kan. Pas saya nyenter ke arah yang topeng reok itu saya ngeliat bang, topeng reok itu dipakai, ada yang make. Topeng itu ada yang make, jadi gimana ya, karena penerangan gelap kan posisi kan gedung mati lampu itu, kayak mungkin joget kayak gerak-gerak gitu segala macem.
Cuman posisi dia agak ketutup sama rak buat naro gantung-gantungan pintu, gantungan Oke. kunci kayak gitu. Oke. Kan topengnya gede bang ya, taringnya putih, sini hitam gitu, ininya lebar. Astagfirullahaladzim, itu siapa sih bilang? Lo kan orang gila malam-malam mainin apa? Wayang, mainin topeng, saya bilang. Posisinya kan jam 2 bang, jam 2 mau setengah 3 saya bilang. Center lagi bang, saya penasaran. Tiba-tiba aja begitu bang. Pas saya di center mungkin notice center saya kali ya. Iya. Kan center putih kan agak terang, pas gini langsung ada pas saya bang. Langsung ada pas saya, itu bener ada yang make begini. Saya langsung kayak astagfirullahaladzim, cabut bang, saya langsung masuk. Saya kunci, saya tutup langsung tuh pintu kantor. Astagfirullahaladzim, itu apaan saya bilang ya. Tapi ya beda lah bang, beda sama yang sosok yang pertama saya lihat itu, yang di pintu alarm itu. Karena kan saya cerita tadi dia ketutup rak yang buat naro aksesoris itu, gantungan kunci, gantungan pintu itu. Astagfirullahaladzim, saya tuh udah mulai merinding bang, kayak ini apaan nih saya bilang. Itu bener loh. Saya udah keringet dingin di situ kan, saya langsung minum. Pekerja pada dalam, gak ada yang tahu. Saya langsung minum di situ kan, saya tenangin diri. Gue digangguin lagi nih. Cuman satu sisi itu nggak melayang kagak apa, cuman kok ya masih orang. Dalam pikiran saya orang aja mainin topeng malam-malam kayak gini. Udah mau pagi malah hitungan mau subuh bang. Saya udah bener-bener gemeteran banget situ. Saya duduk aja kan, saya udah nggak bisa ngomong lah. Saya bener-bener kayak jantungan lah, amit-amit di situ kan. Saya udah shock begitu, saya diem aja. Saya minum, saya istighfar segala macam di situ. Sampai saya udah tenang, saya nulis laporan. Ketemu jam 3 seperti biasa lah bang, saya istirahat. Tapi pas saya istirahat mau keluar kantor, saya, mas senternya tadi mana? Yuk kita pakai jam center aja. Kita jalan baris ya. Pas saya tutup kantor, jadi posisi kantor saya keluar, dia agak ke sono bang, agak ke kanan itu. Saya senterin bang, itu posisinya ada di bawah. Jadi topeng itu ada di bawah, tergeletak gitu di bawah, iya, jatuh kayak gitu. Itu ada di bawah. Berarti tadi bener, ada yang mainin. Cuman dalam hati kayak balik lagi bang, ya masih orang gila mana ya, kalau gini nggak ada orang. Sedangkan mall itu kan, gedung itu kan tutup bang, jam 10. Pekerja itu 3 orang udah nggak mungkin ada dong. Jam 10 pasti mereka udah pada pulang kan. Akhirnya, saya bilang ada di bawah tuh, udahlah. Saya tutup ini, saya jalan langsung, saya turun lagi ke bawah sama para pekerja di situ. Saya sempat di bawah juga nggak lama juga bang. Gue baru sih malam lagi nih, kemarin pagi udah tenang, udah sedikit tenang pikiran kan, udah nggak digangguin lagi. Saya juga sempat kesiksa bang. Kesiksanya batin itu kayak apa sih? Gue nggak pernah kayak ngomong sembarangan, nggak pernah ngusik-ngusik, nggak pernah kayak gimana lah kayak gitu kan, ngeganggu-ganggu atau gimana. Tapi kok gue digangguin terus kayak gitu kan. Saya juga sempat ngeluh bang sama diri sendiri kayak kalau bisa gue nggak usah bisa ngeliat deh. Maksudnya nggak bisa ngeliat hal-hal kayak gitu, orang apa misi-misi kayak gitu. Kenapa sih gue bisa ngeliat gitu kan? Walaupun sekilas nggak langsung jugrak depan mata, bener-bener depan mata gitu kan, depan muka. Yalah, saya nenangin diri di bawah, saya ngelakuin sampai masuk jam 4, saya naik lagi. Minggu, 2 minggu, sampai 2 minggu adalah bang security wilayah nih. Saya kenal namanya Reza, patroli sama senior dia lah, orang agak tua. Kata dia, kemana pak? Udah manggil nama aja, seumuran kata dia. Siapa sih namanya? Ini kan nama gua nih kata dia gitu kan. Oh Reza. Kenapa Ja? Saya bercanda gitu kan. Kopi di bawah. Gimana aman? Aman. Ntar aja lah, belum istirahat, masih ada para pekerja, saya bilang. Ya singkat lah ngobrol sama security wilayah karena dia patroli doang kan. Saya belum cerita apa-apa sama security wilayah soal kejadian-kejadian saya alamin kan. Karena jarang juga bang ketemu. Paling ketemu kalau pas dia patroli ke kantor yang saya buat aja. Akhirnya ketemu momen si Reza kan. Jadi kalau sistem kita kan kayak 2 pagi 2 malam bang, 2 libur. Cuman karena kalau sistem mereka, kalau sistem saya kan karena saya waktu pengajian proyek nggak ada. Jadi saya terus nih, saya terus kerja. Akhirnya pas saya ketemu si Reza itu dia malam pertama jaga. Kerja itu pas hari pertama itu udah selesai bang. Hari pertama saya ketemu si Reza udah selesai pekerja itu. Nah hari keduanya kan si Reza ini masuk malam. Saya di kantor sendirian nih karena udah gak ada pekerja. Saya iseng lah, saya turun ke bawah. Saya turunlah ke bawah. Kebetulan dia di depan itu, dia kan PKD. Di depan itu dia lagi pas istirahat juga. Ngobrol lah sama dia. Sambil ngopi, sambil ngerokok. Ada senior itu namanya Pak Wahyudin. Senior security wilayah itu namanya Pak Wahyudin. Dia di situ. Ya, gue mau nanya sama lu deh. Lu kan kerja di sini udah lama kali, lu kan security wilayah juga. Gue selama di sini tuh gue pernah ngalamin aneh lo. Apaan Ki? Jadi
Pertama, lu tau nggak yang di dekat kantor gue sebelah kiri yang biasa gue keluar masuk barang sama pekerja? Iya. Itu wayang gue ngeliat pindah sendiri. Gue mau nanya nih, gue masih positive thinking. Lu pas lu jaga malam atau temen lu jaga malam, ada yang mindahin nggak tuh wayang? Soalnya gue ngeliat itu wayang pindah ke rak. Wayang itu ke rak buku. Ya. Kapan? Aduh gue udah lupa aja. Udah sebulan 2 bulan lalu saya bilang kayak gitu kan. Bukan gue kali nggak jaga. Udah itu mah cuma sepele, digituin doang mesin aja. Nggak lama, gue juga ngeliat aja di kamar mandi itu kayak di alarm saya jelasin tuh bang kejadian saya ngeliat. Terus waktu gue di kamar mandi itu saya ngeliat, gue ngeliat ya kuntilanak. Pas saya ngomong ikut kuntilanak itu Pak Wahyudin ini nyaut bang, notis. Emang kamu nggak tahu pas kata dia. Nggak tahu apa pak? Kan sebelum kantor kamu dibuat kan di sini tuh ada kejadian kata dia. Kejadian apa pak? Barulah. Jadi sebelum kantor saya dibuat itu Pak, Bang. Jadi lift barang itu kan emang bukan lift umum lah. Yeah. Jadi turun ke lift barang itu di dasar itu kayak ada ruangan itu buat kayak kitchen Bang. Kitchen yang buat para pekerja-kerja masak ya bener-bener. Jadi gedung itu gedung lama lah Pasar Modern itu. Akhirnya dia cerita 2 bulan sebelum pengerjaan proyek saya itu, jadi ada lift barang itu kondisinya rusak Bang. Kondisinya rusak, lagi maintenance, lagi perbaikan. Posisinya mau maghrib. Jadi setiap itu kan para pekerja pulang nih, aplusan pekerja yang di bawah itu yang kitchen itu. Adalah 2 orang nih, satu laki-laki, satu perempuan. Nungguin pas di bawah lift itu, nungguin temennya. Lagi ganti biasa bang, ganti seragam kerja kan mau pulang. Dan gak lama, karena lift barang lagi rusak, lagi main segitu, itu di barang turun bang. Di barang tiba-tiba turun, ngantem 2 orang ini. Oke. Ngantem 2 orang ini, 2 orang ini langsung meninggal di tempat bang. Dan kata Pak Wahidin itu yang security wilayah. Jadi perempuan itu salah satu korban yang ketimpa lift ini. Jadi yang laki-laki sama perempuan. Jadi yang perempuan yang saya lihat itu ternyata di kamar mandi itu sosok yang ketimpa lift ini bang. Oh yang bener pak. Kamu ngeliat muka jelas? Hancur gak? Jujur pak, kalau ngeliat muka jelas enggak. Karena posisi saya di wastafel. Saya lagi cuci muka. Saya ngeliat dia cuma jalan. Saya ngomong sama Pak Widri, saya ceritain apa adanya. Dia cuma jalan nembusin ke tembok-tembok pintu-pintu toilet. Betul. Sampai arah ke lift barang itu nembus. Oh ya udah itu mah. Tapi ganggu kamu gak? Enggak tadi. Oh ya udah, dia bilang kayak gitu kan. Jadi cerita kayak gitu. Nah saya sendiri nih, kan saya nggak boleh naik bang jadinya. Karena kan saya lift barang itu kan ngeliatin kamar mandi itu. Saya mutusin di bawah lah. Mutusin di bawah tuh sampai pagi. Sampai si Imam Dinda Mayu ini datang aplusan. Karena kan di atas juga nggak ada pekerja. Akhirnya saya aplusan sama si Imam. Saya ke atas ketemu Dinda Mayu sama si Ayu. Saya biasalah saya terima kayak gini. Itu pengerjaan proyek kantor gitu itu waktu baru 80% bang. 80% jadi belum total 100% langsung gitu kan. Tinggal dekor-dekor lounge tinggal sedikit lagi lah. Akhirnya seperti biasa saya masuk malam lagi. Kan saya masih sendiri tuh bang. Jadi pas habis ketemu si Reja ngobrol sama Pak Yudin ini, besoknya saya masih sendiri. Pas besoknya lagi baru ada pekerja ngedekor lounge. Buat ngedekor lounge itu ruangan VIP. Cuman 4 orang doang karena kan sepi. Ruangan lounge juga ya lumayan lebar lah. Akhirnya di situ saya ke toilet bang. Mau buang air kecil lah. Kita kan biasanya kan dikasih kunci bang. Jadi karena itu gedung udah tutup, jadi kunci kamar mandi itu kan pasti saya doang yang dikasih. Karena saya ibaratnya security numpang lah di situ kan, yang security wilayah kan yang bertanggung jawab. Saya doang tuh dipercaya. Terus saya aktivitas seperti biasa sampai ketemu Oman, alhamdulillah bang, kantor selesai pengerjaan proyek itu. Kantor selesai, briefing lah kami 4 orang lagi nih. Karena udah pasti nggak ada yang shift malam lagi. Karena kantor itu udah mulai beroperasi. Jadi kantor yang saya jaga itu bang, kantor untuk pembuatan visa. Akhirnya berempat kita, Imam, Dinda, Mayu, ngobrol lah rembukan lagi. Jadi ini pembagian tugasnya gimana? Ini kantor udah mulai jadi. Saya nanya, saya lebih banyak speak up bang. Apa bang? Sedangkan si Imam ini, ya dia dapat perintah, nyampein, udah gitu doang. Jadi nggak banyak bergaul sama anggota-anggota gitu. Jadi kayak kaku gitu bang. Jadi saya yang lebih banyak nanya. Kita gimana nih? Ya gue sempat kayak enak bang, jujur aja kayak, kalau orang kayak lu dipilih sih dalam hati saya gitu kan, dipilih jadi komandan sih, dia di Dandu sih saya bilang. Udah kita masuk pagi semua kata si Imam. Masuk pagi semua, boleh beroperasi seperti biasa. Cuman turun. Selesai bukan jam 8 lagi, jam 7. Jam 7 kita udah di kantor, kata dia. Karena visa appointment ada setiap buat visa ada surat janji bang. Appointment itu mulai pagi dari jam 7.15. Kita jam 7 harus sudah buka kantor. Oke siap. Udah lah. Nah, kita kami masuk pagi tuh bang. Aktivitas lah pagi. Penanganan sama
jamaah, jam buat pisah sama customer segala macam. Itu ketemu satu titik, jadi ada rombongan bang, rombongan jamaah itu kebanyakan lansia, sekitar 15-18 orang itu dari Jakarta Timur waktu itu datang ke sana. Emang bener bang, aturan kantor saya itu kalau misalnya appointment sudah janji jam 1, jam 13.15, sebelum itu emang dia nggak boleh masuk. Cuma kan saya sama si imam itu dibiarin orang tua itu di depan saya, kan cuma lantai gitu bang, dingin gitu. Yeah. Sedangkan saya ngeliat kayak, kebetulan saya tim piatu nih bang, jadi saya kayak nggak tega nih gitu kan, perasaan kayak orang tua ada yang kayak kakek nenek masa tidur di lantai sih. Sampai situ ada ketua jamaahnya komplain lah ke imam. Jadi gini bang, masuk kantor saya di depan pintu kantor itu saya berdua, nggak ada terdepan itu saya masih imam. Di dalam itu si Dinda masih Ayu, bagian pengecekan namanya nyapa customer, karena mereka yang bisa bahasa Inggris. Jadi mau gak mau kan karena gak ada terdepan saya berdua, saya yang terima appointment saya kasih gitu kan. Ketua jamaah itu ngomong lah ke si imam, Pak ini gimana Pak, orang tua lu? Bapak gak kasihan? Kok duduk di bawah kayak gini? Saya bilang. Saya diem aja nih, karena saya juga kan udah enaknya dalam hati kayak, lu gak pantas banget sih jadi dandru gitu. Bukannya saya sombong juga bang, saya ngerasa pantas gitu kan, cuma karena ngelihat ya kita orang lapangan harus pinter-pinter ngatur di lapangan kan. Keamanan kan satu, yang penting kan aman gitu kan. Kalau prinsip saya akhirnya saya diem aja tuh waktu itu, karena ketua jamaah itu ngomong sama imam langsung. Ya bagaimana Pak? Imam mau jawab sama ketua jamaahnya. Lah ini udah aturan kantor saya Pak, mohon maaf Pak, kata dia. Begini. Tapi ini orang tua. Lu gak kasihan Pak? Digituin sama ketua jamaah, di ototin. Akhirnya ya gimana Pak, gini segala macam. Itu saya kepancing lah, karena ada salah satu orang tua yang mungkin kedinginan kali bang ya. Saya ngeliatnya kan kayak gimana, pengen nangis sih, jadi iba gitu kan. Karena saya nggak ada orang tua, saya balik lagi, saya nggak punya orang tua. Bilang, udah Pak, bawa masuk Pak. Saya mutusin, saya samperin mereka berdua. Saya ngomong ketua jamaahnya, udah Pak, bawa masuk Pak. Saya yang tanggung jawab. Kamu apa-apaan Ki, kata si imam. Saya kan komandannya di sini. Enggak, lu mikir gak? Saya keluar kata-kata kotor lah. Lu mikir itu orang tua. Lu nggak mikirin orang tua lu. Saya sempat keluar kata-kata kotor sedikit lah sama imam lah bang. Kalau lu mikir orang tua lu, itu orang tua lu. Lu tidur di situ, tiduran di situ, duduk di situ, dingin kayak gitu, saya bilang. Udah Pak, bawa masuk Pak. Saya yang tanggung jawab. Saya ngomong, saya masuk ke dalam nih. Jadi karakter si dua perempuan security ini, si Dinda ini emang gak banyak ngomong kalau saya udah speak up. Dia lebih kayak nurut sama si imam aja gitu bang. Jadi saya ke si Ayu. Ngomong sama si Ayu, Dek. Saya manggil kan dia ya, Dek. Atur loh. Orang tua semua kasihan si imam. Aduh, keceplosan saya tuh. Si imam itu banget lah, saya bilang, masa orang tua duduk di bawah kayak gitu kan. Akhirnya, udah Kak. Marah si imam saya. Pas jemaah udah pada masuk, saya tuntun kan, saya bantuin masuk segala macam. Itu orang-orang staff Pak, bang, malah ngejempolin saya. Pekerja-pekerja yang itu malah kayak ngebagusin saya. Lo kan orang tua bang, maksudnya tidur di lantai, duduk di lantai gitu kan. Singkat cerita dia udah masuk, saya di depan lagi sama imam. Nyamperin saya si imam, maksud lu apaan Ki, kata dia. Kan gua kemana di sini? Aturan SOP dari yayasan begitu. Udah nggak usah SOP. Saya ngomong gitu bang, apa adanya. Udah nggak usah SOP. Saya bilang, lu mikir gak? Gua tahu setiap pekerjaan ada SOP. Cuman kan ini kan kita, lu ngeliat lah. Orang tua lu punya orang tua nggak? Dia bilang, gua nggak ada orang tua emang kasihan. Dia bilang, terus mau lu apaan sekarang? Saya gituin kan ke si imam itu. Saya laporin kamu, laporin sana. Dia bilang, gua tanggung jawab. Ya gituin akhirnya. Udah tuh, jadi dari situ selesai di hari itu, hari biasa setiap pagi itu, jadi kayak kita udah kayak berkubu-kubu bang. Jadi saya di depan berdua sama imam itu udah kayak, ya udah lu gua bang masing-masing gitu. Saya berkubu sama si Ayu ini, si imam itu berkubu sama Dinda, jadi kayak sepasang gitu, jadi kerjaan, soal kerjaan. Kak, kakak nggak tegur-teguran di depan, kata si Ayu. Enak gua sama dia. Saya ngomong kayak gitu kan, sama gak kesel. Ayo orang tua kayak gini segala macam katanya. Dia benede, udah kalau begitu saya bilang kan, nggak jelas. Di situ saya mulai kayak udah jalanin tugas tuh kayak gak enak bang. Gak enaknya kayak ya kita berempat doang nih. Hidup kayak masing-masing. Sampai ketemu momen si imam makin panas itu, jadi setiap kita itu mau keluar ngerokok harus keluar basement dulu bang. Ada basement buat parkir mobil gitu. Keluarlah ada namanya Pak William. Pak William ini manajer di kantor pisah ini. Jadi saya jaga di depan berdua sama si imam. Pak William keluar ngerangkul saya.
Pak Reki, ayo rokok depan. Kaku banget kerja. Seakan-akan kayak nyindir imam ini, karena satu kantor itu udah tahu kalau imam itu ya kayak gitu loh Pak, apa kaku kayak gitu kan. Biarpun gimana kan dia komandan saya masih kayak SOP lah. Pak, gue ngerokok dulu ya. Saya pamit, saya izin sama si imam, gue ngerokok dulu ya bentar. Udah dia gitu dong, ya kata dia. Udah saya ngerokok lah ke depan sama Pak William. Di situ pas selesai saya ngerokok, nggak cerita, saya masuk. Kayak muka dia kayak nggak senang gitu Bang, masuk kayak mungkin dia mikir ngerasa kayak kamu komandan di sini ya, kenapa si Reki yang lebih akrab sama staf banyak staf. Sampai ketemu momen ada staf itu jalan-jalan lah ke daerah di Bogor gitu Bang. Dari pas security alhamdulillah saya doang yang diajak. Akhirnya dari situ makin panas. Saya bersih tegang lah sama imamin di depan. Dari situ jadi adalah satu ketua jamaah Bang, bawa kayak 7 orang anak-anak muda di situ. Bawa anak muda seperti biasa dong Bang, saya pelayanan. Pak, boleh minta appointment-nya, boleh lihat appointment-nya. Oh ini Pak, dikasih tuh 8 lembar. Oh nama dari A sampai ini saya, nama ini saya absen. Oh iya, ada semua orang yang baris. Sampai jamaah masuk. Jadi hari pertama si Bapak ketua jamaah ini ngomong sama saya. Pak, nitip ya orang-orang saya. Oh iya, dia bilang. Karena masih jaga di sini kan. Jadi dalam hati saya kayak, mau kabur kemana? Saya bilang kayak gitu kan. Orang dia buat pisah kok. Tadi saya nggak dicuriga sama sekali akhirnya. Setelah dia nganterin orang-orang yang dibawa itu, dia pergi langsung Bang. Hari berikutnya pun sama kayak gitu, Pak nitip ya. Sampai mau masuk hari kelima, ngajak ketemuan saya. Pak, Bapak istirahat jam berapa? Kata. Ya saya mah gantian sih, nggak nentu Pak. Bapak nanti ketemuan di atas, saya ke kantin. Oh saya katanya. Oh ya udah Pak. Katanya. Cuma minta nomor Bapak. Saya kasih nomor saya nih. Saya kasih nomor handphone saya ke ketua jamaah itu. Pak Nurdin namanya. Saya kasih ke Pak Nurdin ini. Karena saya tahu namanya itu pas dia WA saya simpannya Pak Nurdin. Gak cerita saya istirahat, saya ketemu di atas. Saya dikasih uang Pak. Apa Bang? Saya dikasih uang. Pak buat ngopi. Apaan ini Pak? Bapak kan berapa hari ini bantuin saya. Bantuin apa? Saya tugas ya seperti biasa. Bapak bawa orang, saya lihat appointment-nya, saya bilang kayak gitu. Bapak cuma nitip orang-orang Bapak jagain gitu doang. Apa? Saya bantuin apa? Saya kan ngerasa kayak nggak gimana-gimana gitu Bang. Dikasih waktu itu saya nominal 200.000, kan lumayan gede Bang. Udah buat ngopi aja, makan katanya. Ya rezeki saya pikirkan, saya ambil. Hari-hari berikutnya saya ketemu lagi, sampai mau masuk 1 minggu lebih, saya ketemu lagi orang ketua jamaah yang sama kayak Pak Nurdin ini Bang. Cuman beda orang atau beda PT gitu kan, saya nggak tahu. Bahwa 4 orang, 5 orang, tapi anak muda semua. Di situ sama Bang kayak Pak Nurdin. Kalau saya ketemuan di luar, saya pinter Bang. Karena kan aturan saya kan nggak boleh nerima uang di kantor kan, di mata umum. Cuman saya setiap kayak gitu, saya pasti di luar kantor. Atau di kantin, atau di kamar mandi, atau di bawah eskalator yang nggak kesorot CCTV. Saya curiga dong. Nanyalah saya. Nanya sama Pak Nurdin. Pas masuk minggu kedua. Pak, saya mohon maaf. Bapak kan selama ini kayak ngasih saya uang rokok, ngasih saya makan udah dibayarin, saya ngasih saya uang. Emang apaan sih Pak? Ada maksud apa nih? Saya bilang kayak gitu kan. Ceritalah. Jadi gini Pak, kata dia. Yang saya bawa itu kan visanya kan untuk ziarah. Jadi mereka orang itu di sana kerja. Jadi selundupan lah, hasilnya kayak gitu. Cuman mereka orang bawa itu. Jadi kayak kurir Bang. Dia bawa 7 orang dari Sulawesi, dari Kalimantan yang mau kerja ke dibawa sama Pak Nurdin ini. Oh kayak gitu Pak. Saya ngeri juga dong. Dia bilang. Cuman dari situ kalau misalnya visanya jarah, saya balikin lagi. Kan ada masa aktifnya. Cuman 2-3 bulan atau berapa sih lupa waktu itu. Ada masa aktifnya. Nanti perpanjang lagi Pak. Kita ini yang ngurusin semua. Oh gitu. Mereka udah antang kerja di sana. Yang penting lolos dulu. Di migrasi udah bilang. Dia ada Pak Yajid, Pak Nurdin, ada lagi tuh Pak Yosi, banyak tuh Pak. Saya ketemu orang-orang kayak gitu kan. Saya dikasih duit terus. Sampai ketemu ada satu kepala jemaah nanya saya pas kantor udah mau tutup. Kebetulan di sore pas orang-orang yang di bawah itu keluar. Saya kantor tutup. Pak, pakai rekening nggak? Kata dia. Saya mikir karena omongan Pak Nurdin itu kan takutnya saya ke bawah-bawah ada apa-apa nih. Saya ada Pak Mandiri, cuman belum jadi, masih di yayasan. Oh ya udah, kita ketemu di bawah aja Pak di ATM Center katanya. Oh ya udah.
Akhirnya singkat cerita, saya udah closing, udah tutup kantor, ke bawah lah saya. Ketemu Pak Yosi ini di ATM Center. Ini Pak, pegang, bagi-bagi sama yang lain. Saya udah selesai, kata dia. Makasih ya Pak, saya ambil. Saya beliin kopi sama rokok. Pikiran saya mah bang kayak 400, 500 ribu, itu saya hitung 1,6 bang. Emang duitnya bener-bener tipis rapi kan. Pas saya hitung, kok banyak saya bilang. 1,6. Saya makin curiga dong di situ. Akhirnya saya ngomong sama staff, saya berani ngomong sama staff yang di kedutaan itu. Ada namanya Bang Ziko. Udah kayak bang saya sendiri, bang. Saya mau nanya bang. Ya apa Ki? Gue kan selama ini, abang tau lah, gue kadang dikasih duit. Gue terima, tadi gue bosan terima lu gede bang, 1,6. Gue takut nih. Ini duit ini apaan? Dia bilang itu. Itu kan dia buat pada TKI semua pekerja di sono. Sedangkan aturannya emang belum boleh. Pekerja Indonesia buat. Terus gimana bang? Duit udah gue terima. Udah lah gak apa-apa deh. Yang penting malu gak ada transfer, gak ada ini segala macam. Untungnya saya di situ bang. Akhirnya udah lah singkat cerita. Jadi selama saya dapat duit itu, jadi setiap kantor itu tuh bang, si Ayu ini selalu dekat saya nih. Kak minta duit dong mau jajan. Jadi hampir setiap kantor itu Pak Ayu ini saya kasih duit lah. Nah si Imam ini sama si Dinda ini, jadi Imam itu nggak saya curiga bang. Makin panas si Imam di situ, kayak ini kok dia ngasih duit si Ayu mulu gitu. Ada duit ya kayak gitu terus kan akhirnya dari situ nanyalah ke saya. Saya udah ngejalanin nerima duit itu udah 3 minggu hampir mau sebulan, baru Imam nanya ke saya, kamu setiap hari ngasih duit si Ayu, duit dari mana? Masa perlu tahu lu urusin aja hidup lu masing-masing. Karena saya masih kesel bang. Emang kan saya bilang tadi, saya selama kerja di situ sama dia itu udah kayak musuh bang. Masa perlu tahu lu nerima duit kamu dari siapa? Jawab. Lah gue punya duit sendiri lah. Lu gue kandelin gaji doang. Jadi saya alibinya kayak gitu bang, speaknya kayak gitu bohongnya. Akhirnya dari situ mulai curiga. Pas nyampe sebulan lebih seminggu apa 2 minggu apa, tiba-tiba saya di WhatsApp sama Yayasan Palu Diri. Kamu nanti ke kantor. Cuman posisinya HP saya kantongin bang, saya belum ngeliat HP karena saya lagi tugas kan. Pas kantor tutup, si Bang baru nyampein. Kamu di WhatsApp komandan tuh, suruh ke Yayasan. Emang iya? Ngapain emang? Gak tahu, kesana aja dulu. Jawabnya begitu bang, saya kesana lah. Akhirnya saya tutup kantor, saya kesana. Tutup kantor, waktu kantor baru tutup doang, saya balik lagi belum absen. Absen kan jam 8. Saya ke kantor lah bang, kurang lebih jam 5 sore. Saya ke kantor, ke Yayasan ke Jakarta Selatan lagi. Nyampe sana, siap Dan, ada apa? Saya bilang, saya punya bukti. Ada video kamu nerima uang. Kamu nerima suap dari jamaah, dari customer. Jadi mohon maaf, kamu dipecat, dirumahkan atau dipecat. Lah, cuman saya di situ langsung mikir bang. Dalam hati saya kayak, gue nggak pernah nerima duit di depan kantor. Karena emang bener-bener nggak pernah bang. Saya juga kan kasarnya nggak terang-terangan nerima duit gitu. Karena emang jelas aturannya saya nggak boleh nerima uang. Saya sempat mikir kayak gitu kan. Mohon izin Dan, saya ngomong ke komandan, mohon izin Dan. Coba saya ngeliat bukti rekamannya. Kalau bahwasannya saya nerima uang. Udah kamu nggak usah tahu. Intinya perintah udah jelas, kamu dipecat. Itu saya nggak dikasih bang, nggak dikasih lihat videonya. Sedangkan saya ngerasa, saya nggak pernah nerima duit di depan umum. Karena dengan sakit hati, dengan kecewa, saya dari yayasan ke kantor saya itu ke kantor pembuatan visa. Saya nanya kesel bang, si Imam nih. Saya mikir si Imam memang disialan, saya bilang gitu kan, yang ngadu-ngaduin cepu segala macam. Karena pas dia nanya saya jawabnya kayak gitu. Ya saya ngasih tahu dia, saya beri dong bang. Nggak saya kasih tahu aja, saya udah kena juga kan. Saya samperin langsung si Imam. Pas saya nyampe kantor, saya langsung marah-marah di situ. Jadi kita orang sama staff itu udah tutup lah kantor bang, udah pada ganti-ganti baju, pada mau pulang ke rumah masing-masing. Saya masuk langsung marah-marah di situ. Saya udah nggak mikirin, karena saya udah dipecat juga kan, saya udah nggak mikirin lingkungan sekitar lah, manajer siapapun itu kan. Saya ngomong, lu ngomong apa sama komandan? Saya tarik langsung si Imam. Lu ngomong apa sama komandan? Saya ngomong gitu. Jadi sebelum jawab kayak ada senyum jahat gitu bang, kayak nyengir gitu doang. Lu ngomong apa sama komandan? Saya keluarin kata kasar lah. Kayaknya pengen banget keluarin yang saya lah. Iya. Boleh. Boleh bang? Iya. Lu ngomong apa sama komandan? Saya ngomong kayak gitu kan. Akhirnya ngomong apaan gue? Tapi dia nyengir bang, kayak bikin saya greget gimana sih? Sekarang gini deh, kalau lu ada masalah sama gue dari kemarin, lu semua di sini Pak William semua saya tunjuk. Jadi orang pada ngeliatin gitu pas sana. Pada tahu yang tol yang nggak bisa ngatur itu lu. Masa orang tua kayak lu di unek-unek saya keluar semua akhirnya. Masa orang tua kayak lu jadi komandan, jadi danru. Oh aja ya saya milih lu. Saya ngomong kayak gitu kan. Akhirnya, sekarang gini deh. Gue udah dipecat. Lu kalau mau tahu gue dipecat. Si Ayu sok.
kakak beneran kak, megang tangan saya, kakak beneran kak dipecat. Diem dulu deh, emang dipecat kan nih. Katanya kakak ada video nerima duit. Sedangkan kakak minta videonya nggak ada. Saya jelasin, nggak dikasih unjuk sama komandan Pak Ludiri. Akhirnya, sekarang gini aja deh Mam deh, ini kantor udah tutup, kita sama-sama lepas seragamnya, kita keluar deh. Mau lu kayak gimana? Saya ajakin kayak gitu bang. Cuman, ya gimana bang ya? Kita kesel sendiri. Jadi orangnya emang ya kesel saya bilang kayak pelangap, pelongok. Saya ngalamin sendiri kayak kita udah gregetan, dia kayak bodo amat gitu, kayak cuman nyengir-nyengir ngenges gitu doang kan akhirnya. Tarik ke Bang Jiko. Sama Bang Jiko yang staff ini, saya cerita ini udah kayak bang sini. Oke, nih. Udah, sabar, istighfar katanya. Udah, sabar. Masuk. Kalau saya mau dia nurut bang, karena orangnya baik lah. Nah, udah saya masuk ke dapur. Nangis saya di situ bang, jujur aja nangis. Karena saya mikir kayak, ini selain si Ayu kayak Bang Jiko, Pak William, staff-staffnya itu udah kayak keluarga sendiri bang. Saya bener-bener nangis itu. Yang pertama udah kayak keluarga sendiri, kalau gue dipecat cuman dibilang adil nggak adil karena saya minta buktinya nggak ada bang, bukti rekaman kalau saya terima duit itu. Akhirnya dari situ ya udahlah, tenangin lah Bang Jiko, Pak William juga masuk, udah sabar, nanti mah rezeki ada lagi kata dia. Enggak, bukan masalah apa, saya belum ikhlas pak, masalahnya saya dipecat kenapa gitu loh. Selama ini bapak sama staf yang lain tahu kerja kinerja saya kayak gimana, sedangkan saya cuman dikasih omongan saya nerima duit, saya minta unjuk videonya nggak dikasih. Dia bilang, saya nyesek banget pak, jujur aja. Ditenangin lagi, sabarin, dan minum di situ kan. Akhirnya dari kejadian itu saya ditenangin bang, saya dituin. Akhirnya sebelum, biasanya kan kita kalau kantor tutup ganti baju pada pulang. Akhirnya sebelum itu Pak William sebagai manajer di situ ngumpulin staff-staff yang lain. Bahwasanya saya mau pamitan nih, saya udah nggak jagain ini lagi gitu kan. Akhirnya dikumpulin di ruangan itu depan resepsionis. Saya sambil nangis, saya minta maaf lah sama, takut saya ada omongan-omongan kata, saya minta maaf kalau saya ada salah gitu kan. Jujur saya sedih, saya bilang, ini saya udah anggap abang-abang semua udah kayak keluarga saya sendiri, abang saya sendiri, kakak saya sendiri, saya bilang. Ayu sebagai security udah kayak adik saya sendiri. Di situ dia sampai nangis-nangis, saya akhirnya udah saya pulang bang. Cuma kan saya nyeseknya gini bang efeknya. Jadi waktu pertama saya kerja di situ kan, selain saya bayar bang, ijazah asli saya kan ditahan. Ijazah asli saya ditahan di situ. Jujur bang, sampai sekarang pun belum saya ambil, masih di yayasan itu karena waktu nyerahin lamaran sama uang administrasi itu dapat saya satu lembar kertas lah bahwasannya ijazah asli saya ditahan. Cuman waktu 2020 kemarin kan banjir, kena juga lah di rumah saya itu banjir 2020 itu. Kegulung banjir rumah saya, jadi surat itu hancur bang. Jadi saya belum ambil sampai sekarang ijazah itu. Ya sampai sekarang saya belum kerja tetap ya itu. Karena ijazah asli saya masih di sana. Sampai sekarang dari 2017 sampai sekarang. Udah 2000 berapa? 2025 26. Sampai sekarang kayak gitu, Bang. Bang, ini kalau uang pinjamannya itu udah dibayar belum, Bang? Oh, kalau untuk uang pinjaman ke teman saya itu udah, Bang. Udah. Jadi setelah saya sebulan pertama kan saya belum bayar. Jadi saya nyicil lah di bulan kedua, bulan ketiga saya nyicil 2 kali bayar. Sama teman saya. Terus juga pada saat pindah shift pagi ada kejadian horor gak? Ya pas waktu shift pagi sih alhamdulillah bang, saya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Terus kalau si Imam sendiri pada saat dia shift malam ada kejadian horor? Kan saya nggak akur bang sama dia. Nggak deket ya? Iya, saya juga nggak cerita sama dia gitu. Iya. Karena ya saya udah terlanjur nggak suka, jadi udah masing-masing gitu bang. Nggak pernah ada mau ngobrol sama dia. Kalau pekerja proyek pernah ada yang ngalamin kejadian horor? Yang Pak Ade nanya saya itu sih, dia pernah ngeliat wayang itu juga, sama wayang pindah itu juga. Wayang pindah itu doang ya? Iya, itu doang. Oke. Pas lo dituduh nih ngambil uang itu, ada yang belain lo gak? Nggak ada bang, karena di kantor itu kan, jadi security sama staf pekerjaan beda yayasan bang. Jadi mereka orang yang dekat sama saya lah, udah kayak Mas ini, dia nggak bisa ikut andil gerak lah buat ke yayasan saya karena beda. Beda ya? Beda. Oke. Kalau saya satu yayasan berempat doang, security itu. Bang Reki, terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Reki izin pamit. Bye.